warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Hai. Baik. Sebelum kita mulai, please Eric take the class to bring your study. Attention please. Before we study, let's pray together. Start. Finish. I will check your attendance. Who is absent today? Sebelum kita mulai, I will play a song to increase our learning skills. Aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bangsa. Hiduplah Jadi untuk hari ini, today we will learn about video. Ada yang tahu ini apa? Berita itu juga awalnya dari apa? Dari laporan yang tentunya. Jadi masih berhubungan antara reportnya berita. Nah, today we will do watch a video. Jadi kita bakal lihat video. Lalu kita discuss about the video. Then I will give you task dan terakhir you will present present your result of your discussion, but we will discuss into a group. Sebelumnya that I will tell you about the tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ya, setelah mengamati video pembelajaran dan contohnya di slide, siswa mampu mengidentifikasi fungsi teksnya, strukturnya, dan unsur kebahasaan dari teks news item. Yang kedua yaitu setelah mengamati
kalian bisa kemudian berdiskusi lalu menyimpulkan apa saja sih maksudnya, unsurnya dan tentang apa namanya informasi di dalam suatu teks. Yang terakhir yaitu setelah berdiskusi kalian mampu untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. You can present your result of your discussion in front of the class. Next, please give me attention. I will show you one video. Sudah terlihat kan ya? Sudah jelas ya? Viola says her garden was exposed to sexually explicit material from her predator. I feel like recent things that she just can't erase in her mind now. Viola says she wants to share her experience to help other parents. She says predators are convincing children they are the person who will get pregnant. What's happening with these predators are then on your friends list. They are then able to expose themselves to you. So we had a predator that was able to not only encourage my daughter and actually show my daughter self-inflicting harmful images, but also encourage her with sexual platform. Society is going to have to figure out. Associate Professor Oliver Kennedy says there are a number of websites found on Mozilla to provide parents with privacy settings. But Kennedy says it's interesting when you do too. Start talking to your kids. Viola says unfortunately her daughter now suffers from anxiety. It breaks this mother's heart. The TikTok privacy rules say the effort is intended for those 13 years and older. Its privacy rules wrote last month say it is committed to protecting the privacy of children. In Buffalo, writing the sympathetic proceedings. You know, we hear this story time and time again. It's all parents talking to their children and no way they're to their mother. So, And you know what's scary is this child was targeted, so she thought this was a friend, so you have to take it, but it might not be your friend. Like, so posing is bad. It's a very scary world. yeah, I really have people out there. Tapi bisa diangkat ya. Kayak suara ada polisian, sama-sama suaranya. So what do the video talk about? Tentang apa sih? Dia membicarakan apa sih? Tentang bahaya untuk anak dan remaja. Tentang bahaya TikTok ya.
do you think about the IRNA opinions? Kalau menurut IRNA itu sebenarnya ini penting nggak sih? Khususnya untuk children and teenagers. Ada yang tahu bagaimana menurut kalian? Kalau menurut kalian TikTok itu perlu dihapuskan atau tidak? Bagaimana pendapat kalian tentang tadi statement yang diberikan oleh Irna? Yuk. Terus gimana menurut kalian? Bisa jadi diperketat aturannya atau orang tua harus lebih. Jadi kembali lagi ya, jadi bisa jadi aturannya diperketat atau ya perlu apa namanya kontrol dari orang tua. Sepertinya di video juga sudah disebutkan ya. Jadi nanti ibu ya, so after we videos, I want to from the solution that tadi Eric speak about the solution of the danger of TikTok. Ya. Sebelumnya ibu pengen memberikan sedikit gambaran dulu nih supaya nantinya kalian ya, you get more information to have more solution because we will in the last meeting I have to say that we will present about the discussion ya. Nanti discussionnya itu tentang bagaimana tadi yang ditanyakan oleh si Irma bahwa apa sih manfaatnya apa TikTok tersebut ya, harus ada atau enggak TikTok ini sebenarnya khususnya untuk children and teenagers. Tadi solusi yang sudah disampaikan oleh Eric beberapa. Ibu nanti pengen kalian I want to make some group ya, I will invite you to become some groups. Nanti silakan di akhir itu nanti waktu presentasi kalian bisa mencari informasi lagi solusi-solusi apa sih the solution that can have parents have people to untuk mencegah tentang danger dari TikTok tersebut atau bagaimana sih solusinya supaya tidak terlalu. So now I make some groups ya. Ada grup 1, 2, 3, 4, and 5 ya. Karena tadi Lilis and Dea ya tidak hadir hari ini, jadi for the group saya mempersempit grupnya ya. Sekarang jadi 5 groups. Tapi sebelum ini kalian sudah punya grup ini kan to share ya kemarin ya. Ya. Before that I will talk about the video kan. Video tadi itu salah satu jenis dari news item. Seperti yang dijelaskan bahwa today we will learn about news item. Apa sih pengertian news item? Yaitu sebuah teks bahasa Inggris yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa penting dengan bentuk menyerupai berita atau layak dijadikan berita. Tadi ya, before you have watched the video, tadi video tersebut apa sih tentang menceritakan suatu kejadian itu kejadiannya tentang a mother that warns parent ya tentang the danger of bahaya tentang TikTok. Dan dia penting nggak sih sebenarnya itu? Penting nggak? Benar penting ya, penting karena itu berpengaruh tuh children and teenager. Jadi itu memang penting. Jadi sesuatu yang penting yang layak untuk dijadikan sebagai berita itu namanya news item. Nah, ada 2 jenis sebenarnya news item. Ada seperti yang kalian lihat tadi ya, video pembelajaran tadi itu adalah contoh dari news item secara lisan. You can see on television or you can listen on radio. There is some news. Itu sama dengan news item yang disebutkan secara lisan. But you can read news item in the tertulis ya, written news item itu contohnya ada di koran, majalah. Nah, itu salah satu dari jenis news item. Jadi ada 2 ya, ada yang lisan dan ada yang tertulis. Fungsinya apa? The function of news item is to inform readers or listeners about event of the day that are considered important or newsworthy. Jadi fungsinya tadi menginformasikan kepada pembaca yaitu reader and listener, pendengar ya, tentang sesuatu something that important and newsworthy, artinya layak untuk dijadikan sebagai berita.
Jadi structure of news item. Jadi ada main eventnya, ya, paragraf yang menceritakan kejadian intinya. Kemudian ada elaboration atau latar belakang peristiwa. Latar belakang peristiwa itu biasanya tidak who, ada when, ada where, ya, ada why, ada what, apa sih yang terjadi. Kemudian ada research information. Research information itu seperti sumber informasi. Sumber informasi itu misalkan biasanya kalau kalian read di koran ya, membaca newspaper itu biasanya ada tuh di awal Jakarta, ya, Jakarta Post, tanggal berapa sekian, itu resortnya. Nah, ada satu lagi biasanya itu ya, ada headlines. Apa itu headlines? Headlines-nya apa? Headlines itu judul, ya, judul. Jadi judul itu menceritakan tentang, menggambarkan tentang apa sih isi berita tersebut. Tempat isinya itu apa? Misalnya kalian biasanya kalau lihat banyak tuh di wall di dinding Facebook, itu kan banyak tuh. Ada tiba-tiba ada berita tuh, ada judulnya. Judulnya itu dibuat semenarik mungkin ya, tetapi tidak dibuat-buat sesuai dengan isi bacaan tersebut. Ada juga quotes ya, nanti quotes itu bisa jadi seperti kalau kalian misalkan ada berita news on television, ada yang diwawancara, misalkan ada seseorang yang kecelakaan ya, yang accident, kemudian ada yang reporter menanyakan kepada keluarganya, that's quotes ya. Oke. Next, language feature-nya biasanya using saying verb ya, using action verb ya. Saying verb itu yang kayak nih, kayak misalkan say ya, report itu merupakan saying verb, biasanya ada di dalam teks news item. Ada action verb itu seperti kalau tadi kecelakaan he got crashed, he got accident itu he hit by someone, nah, itu sama dengan action verb. Kemudian ada advertise tadi sama dengan kalau kalian disitu ada waktunya, ada keterangan waktunya, ada place-nya, ada tempatnya, dan ada tempatnya. Ada menggunakan simple past tense karena biasanya berita kan sesuatu yang sudah lewat, misalkan ada baru kejadian nih, kita menceritakan reportnya berarti sudah terlewat. Using simple past tense, but if it is a fact that until now still happen, it's still in the form of fact using simple present. Jadi kalau kejadian yang masih terjadi sampai sekarang itu berarti menggunakan simple present tense. Nah, seperti yang Ibu sebutkan tadi bahwa kalau di situ mencantumkan informasi sebagai headline. Lalu karakternya, karakter news item itu seperti apa? Ya, jadi semua teks itu kan ada karakter tersendiri ya. Jadi kalau news item itu berfokus kepada suatu kejadian atau peristiwa yang penting tadi ya. Newsworthy artinya itu dapat dijadikan intinya sesuatu yang penting lah, layak lah. Jangan cuma gosip aja. Kalau gosip itu belum tentu dia fact ya. Jadi dia bukan real atau hoax. Nah, itu bukan sesuatu yang newsworthy, artinya tidak layak untuk diberitakan. Berarti bukan news item. Lalu bahasa yang digunakan singkat namun padat. Biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang singkat namun padat. Nah, kayak misalkan kalau eksposisi itu mungkin explore atau argumentasi, biasanya banyak pendapat-pendapat dari orang. Itu bedanya dengan news item, biasanya lebih singkat. Nah, ada satu lagi terkadang diawali dengan nama kota atau nama media. Kayak tadi yang disebutkan ya, nama media biasanya Jakarta Post, Lampung Post ya. Kayak yang tadi disebutkan di video itu ada Buffalo, New York. Nah, itu seperti yang tadi di video itu adalah salah satu ciri dari news item. Kemudian biasanya disertai gambar atau ilustrasi. Jadi biasanya setelah headline itu ada gambar. Nah, sama lah kalau kalian sering di koran itu biasanya ada ya, semakin bagus headline-nya, semakin bagus picture-nya atau image-nya, ilustrasinya, kalian pasti pengen klik, ya kan? Iya. Nah, ada kadang berita yang nggak seperti artinya nggak layak untuk diberitakan muncul di sosial media, di mana-mana sekarang banyak ya. Oke, jadi ada yang mau ditanyakan tentang news item ini? Ada yang belum jelas? Tadi kan Ibu menjelaskan tentang news item is about the video that you have watched ya. Nantinya kalian akan mendiskusikan apa tadi solusi ya dari tadi statementnya si Irna tentang TikTok ya, dari TikTok tadi. Nah, Ibu berikan ini dulu.
nanti ibu setelah ini akan memberikan teksnya. Kalau tadi videonya ya. Jadi nanti ibu, I have to print out the video, sudah ada printnya, udah ada teksnya. Silakan kalian nanti sesuai bukunya ya, didiskusikan kembali informasi yang ada di teks tersebut ya, dilihat lagi. Tapi sebelumnya ibu pengen kalian do the task dulu supaya kalian dapat more information. Maybe for the more information, semakin banyak informasi dari teks yang kalian dapatkan dalam hasil diskusi, kalian bisa menemukan solusi-solusi lain ya untuk masalah yang sedang kita diskusikan hari ini. Jadi kita do the task dulu aja, oke? Task 1, I have to share the text ya. Ibu sudah share teksnya tadi ke WhatsApp group, silahkan dibuka grupnya, WhatsApp grupnya. Task 1 ya, please prepare ya, silahkan duduk dengan grupnya, silahkan duduk. Video. Jadi tadi yang video pembelajaran tadi, yang video news item itu sudah ibu share ya. I have shared the text. Silahkan dijawab, let's answer the question. Answer the following question directly based on the text. Tadi kan sudah kita bahas sebenarnya ya, sedikit ya. Ya kita sudah tadi jelaskan strukturnya ada apa saja. Nanti silahkan duduk teks ini. Apa saja sih pertanyaannya, jawab sesuai dengan yang ada di teksnya. Kemudian ya, di task 2 ada juga satu lagi task 2. Task 2 itu nanti kalian akan mengisi chart ya, chart and information from text. Teksnya masih sama yang kita bahas tadi. A mother warns parents about the danger of TikTok. Masih sama teksnya, silakan. Tadi sebenarnya udah ibu sebutkan ini, tinggal kalian masuk. Kalau tadi if you listen about our explanation tadi ya, pasti kalian tahu jawabannya apa, headline-nya apa, siapa sih yang tadi ada dalam berita tersebut, apa sih kejadiannya, kemudian di mana, kapan, dan mengapa bisa terjadi. Dan yang terakhir apa tadi, quotes? Quotes apa tadi? Quotes itu tadi apa? Kesimpulan. Wow, nah misalkan ada reporter tanya sama pesan intinya ya, pesan dari seseorang yang ditanya. Biasanya di akhir berita itu ada reporter yang nanya dari keluarga, dari saksi, itu quotes. Nanti silahkan dilihat lagi di teks yang udah ibu share, dijawab, dikerjakan tasknya. If you have to do the task, you will get more information. So you will have many solution. I think you can discuss. Setelah kalian paham isinya apa, bagaimana, di mana, kapan, mengapa, kalian pasti akan mendapatkan lebih banyak solusi-solusi yang nanti bisa didiskusikan saat presentation group di depan kelas. Oke, I will give you 10 minutes, cukup ya? Or 15 minutes? Cukup. Please do your task 1 and task 2. Task 1, this is task 1.
everyone have any question, you can ask me. Apa mau ibu letakkan videonya biar bisa ya.
the sentence that show your answer ya. Kalau nanti butuh kalimat, itu kan tadi di information from the text ya. Kalian tuliskan aja kalimat yang jawaban kalian. Misalkan quotes itu kan biasanya butuh kalimat. Tadi bilang ya, quotes itu biasanya ada saying verb-nya. Nah, nanti tampilkan aja, tuliskan saying verb-nya apa. Cek lagi jawabannya. kalian gunakan sebagai information ya, sebagai dasar buat presentasi, mungkin bisa mencari solusi dari hasil jawaban kalian. Untuk tak satunya, coba nomor 1, number one. What is the text about? Tentang apa sih? The text is about the opinion of the leader, danger of the for children and teenagers. Tentang apa? Coba kelompok dua tadi. The text is about an opinion of the leader, danger of TikTok for children and teenagers. The text is about an opinion about the hidden danger of the other group have another opinion tentang apa sih? Text about sama ya. Jadi dia tentang apa? Tentang pendapat bahwa apa? Ada gaya namanya di penggunaan TikTok untuk Number 2, what is the social function of the text? Apa social functionnya? Tadi sudah yang dijelaskan. I have explained. Coba kelompok berapa kelompoknya Victory? 3. Yo, apa? Number 2. Information to the reader or listener about a news. Jadi untuk memberikan informasi kepada reader apa? Pembaca and listener about the news. Ya, tentunya tentang breaking news, tentang sesuatu yang layak diberitakan. Number 3, which one is
the headline. Gampang nih tadi, apa headline tadi? Apa headline? Judul. Apa nih judulnya? My mother A mother for warning for parents about TikTok. Oke, ini itu sudah semua ya. What is the meaning of seeking? In a sentence, we are seeking counseling, but the effect have not changed. Jadi di situ kata seeking artinya apa? Di situ nomor 4 apa? Bertemu atau apa konseling ya? Konseling itu intinya konsultasi dengan dokter ya. Tadi si anaknya Mothers itu tadi, bapak rumah itu tadi kan jadi korban, ya kan? Jadi korban sehingga dia akhirnya menemui seeking a doctor. Seeking itu artinya menemui dokter untuk berkonsultasi. Oke, the last number, how the parents can help their children. Gimana sih caranya orang tua supaya bisa membantu anak-anaknya? Gimana? Nomor 5. Ini apa? Kelompoknya Ratu. Number 5 apa? Parents can communicate with children and know how to use TikTok with right. Jadi parents harus berkomunikasi dengan anaknya dulu ya. Yang benar itu pastinya harus komunikasi dulu. Ada aturan-aturannya antara orang tua dan anak. Jadi orang tua itu harus kontrol anaknya. Dan juga apa tadi, bahwa orang tua juga harus tahu nih, harus bisa, jangan jadi don't be orang tua yang ketinggalan zaman ya. Kalau kalian, if we have to be a parents of people that untuk membantu anak-anak yang muda, misalkan kalian punya adik nih, if you have younger sister or brother, so you must know how to control them, how to make they know that this app ya, bahwa aplikasi TikTok ini ada yang positif dan ada yang negatif. Jangan malah adiknya lebih pintar dalam menggunakan TikToknya sehingga kita nggak bisa kontrol. Sama sebagai orang tua juga harus seperti itu. Yang ini sudah paham ya? Tab 1 kayaknya informationnya juga sudah kalian dapat apa saja. Yang tab 2, nah tab 2 tadi sudah disebutkan lagi, headline-nya sudah jelas. Tadi apa? A mother parent about TikTok. Ya, sudah jelas. Terus who? Siapa sih yang ada di dalam berita ini tadi? Jadi seorang perempuan yang tinggal di Buffalo, New York ya, dia membagikan ceritanya, pengalamannya atau experience about her anaknya, her children that have become a victim, jadi korban karena sudah menggunakan aplikasi TikTok. Di situ dia kemudian bertemu punya playlist, ternyata he is a predator, jadi dia punya kelainan ya. Dan itu di TikTok itu negatifnya banyak sekali konten-konten yang mungkin anak-anak kecil itu tidak bisa disalin ya. Termasuk kalian teenagers, kalian juga harus hati-hati. Dan apa tadi Bob? Tadi dia sampaikannya tentang bahaya dari TikTok. Sudah ada di Tasman. Gimana web? Buffalo, New York. Di Buffalo, New York itu juga sudah jelas tadi dituliskan, ada di berita juga, di teks juga ada. Biasanya letaknya ada di mana? Di awal ya, di awal teks itu ada biasanya ya, di pojok awal. Kemudian yang mana? Di mana? When? Kok when tadi? Kapan? Januari 2020. Why? Kenapa bisa terjadi? Because the children become the victim. Ya, karena tadi sudah ada korbannya sehingga adalah news supaya tidak ada korban yang lainnya. Quotes-nya, quotes tadi apa quotes tadi? Bukan kesimpulan ya. Yes. Tadi Benar.
ya? Ya. Contohnya apa di situ ada dari siapa? Oliver can easily be skin of an open problem. Dari ya Oliver Kennedy dari tadi dia menyampaikan pendapatnya bahwa sebenarnya TikTok itu punya regulasi atau privacy, ada pengaturan. Tadi umur berapa TikTok? Boleh bikin TikTok tuh berapa? 13. Up, 13 up ya, 13 tahun. Sekarang tugas kalian ya, setelah kalian lihat news item tadi, setelah kalian mengerjakan task, kalian dapat information ya banyak, dan kalian juga bisa cari informasi lain di Google. Ibu pengen kalian diskusikan tentang tadi news item tadi ya, silakan didiskusikan. Seperti yang tadi sudah ditanyakan Ina, sebenarnya TikTok ini ya harus ada atau enggak sih, Bos? Sebenarnya apa sih manfaatnya si TikTok ini, ya kan? Bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak, khususnya untuk apa? Nadia. Khususnya untuk apa, Nadia? Attention ya. Nanti ditanya nanti kalau ngobrol aja. Jadi ini untuk kalian diskusikan, silakan cari. So kalau memang dia if you have opinion that TikTok is important, oh ada sih pentingnya ya, ada bahaya, ada pentingnya, silakan cari solusinya. Bagaimana supaya TikTok ini masalah yang ada di news item tadi bisa diselesaikan menurut pendapat kalian masing-masing, dan juga informasi dari news item tadi atau dari you can read on article ya, bisa dibaca. Nanti ibu berikan waktu, silakan ibu berikan waktu 15 menit ya. Ibu berikan waktu 15 menit. 15 menit. Diskusikan, kemudian tentukan solusinya seperti apa ya. Nanti ibu minta kalian berdua maju ya, present your result of discussion, hasil diskusi kalian. Apa aja sih solusi yang bisa kalian temukan, nanti silakan dipresentasikan di depan kelas. Oke? Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang, if you have any question, you can ask me. Jika ada yang kurang jelas bagaimana atau seperti apa, atau ada keraguan tentang solusi yang mau kalian sampaikan, boleh bertanya dengan Miss ya.
Kelompok Ina sudah dapat berapa solution? Kira-kira apa? Sudah siap? Ada solusi kan ada di sana solusinya ada misalnya 4 dan 5 di apa? Do you have any question? No.
kalau kalian sering ada anak, tapi sebenarnya itu ada terus gimana solusinya Ben? Kan tadi itu kan opini bagus, itu ada bahayanya. Nah, kasih solusi apa sih solusinya supaya nah yang tadi kayak dibilang kan sebenarnya ada perlakuan jadi sekarang untuk pengguna TikTok dan juga untuk aplikasi TikTok supaya mulai menggunakan supaya sensitif aja masih tidak gambarnya itu langsung dihilangkan sekarang TikTok ada ya ini caranya kan kita langsung bilang aja aplikasi lain itu
have many adventures for people, children, and teenager. The solution is given a limit atau dikasih batas usia gitu, and dan diperketat misalnya syaratnya menggunakan kartu identitas seperti KTP, dan juga ada perbedaan seperti YouTube Kids dan juga kayak TikTok buat orang dewasa sama TikTok Kids. Kalau yang dewasa anak-anak untuk TikTok. So, your group, your opinion of is that TikTok is still have many advantages. Jadi dengan negatifnya, nah, solusinya apa supaya saya tadi bisa dengan Membatasi usia seperti Kalau sekarang ada menurut tadi item pembatasan usianya ada berapa tahun? 13 tahun ke atas. Ya, ya. So what do you think about the presentation in of the group? Coba kelompok lain ada nggak pendapat lain tentang ini dari solusinya atau pendapatnya tentang TikTok untuk children or teenagers? Kalau menurut kelompoknya Hantu, the first group, ya, they think that TikTok is still have many advantage, masih banyak manfaatnya. Ada pendapat dari kelompok lain? Kalau kita membatasi usia itu minimal usianya berapa tahun ya? 13 tahun. Tapi usia kan bisa kan itu 13 tahun kalau sekarang. Itu kan banyak kejadian yang tidak diinginkan orang tua, seperti kayak pelecehan, kayak sindrom TikTok yang saat ini hits. Nah, untuk menanggulanginya itu dari usia berapa seharusnya TikTok itu dimainkan? 18 tahun atas. Berarti Kalau yang bulan khusus TikTok anak-anak ya dari kecil dari umur 5 tahun ya, 5 tahun sampai 13. Jadi umurnya kalau tadi ya ibu lihat dari this item tadi ya, berita tadi bisa dilihat ya bahwa regulasinya itu mulai 2020 umur itu batasnya at 13 age ya, jadi mulai 13 tahun ke atas. Tapi ternyata tadi ada kejadian di experience bahwa anaknya ini itu berarti anaknya mungkin 13 tahun ke atas ya, mungkin standar SMP kalau di sini ya, high school, junior high school itu biasanya sudah pada punya TikTok itu. Ternyata they have experience that her children itu berteman, dia punya friends, masuk ke friendsnya ternyata dia seorang predator, bisa jadi dia maksudnya punya seksual abuse yang intinya punya kelainan lah, yang menyukai, intinya dia meng-share image ya, foto-foto yang seperti itu yang tidak pantas, Jadi tadi yang ditanyakan oleh Ina, apakah umur 13 tahun itu sudah cocok untuk aturannya sih? So, what do you think? Berapa sih umur yang cocok tuh kalau yang 18 tahun? Jadi tadi syaratnya umurnya diperketat menjadi 18 tahun dan mempunyai kartu identitas ya, seperti KTP. Coba ada pendapat lain? Cukup? Oke, give applause for group 1. You can close your presentation. Silakan ditutup. Thank you for attention. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Group 2. Okay. Please, time is yours.
gender and danger. From group 2, we will process on result of discussion about the using of TikTok for children and teenager. Dari kelompok kami, hasil diskusinya adalah setuju karena sebagai hiburan jika kita sedang penat dengan aktivitas keseharian kita. Tetapi untuk melihat konten-konten yang bermanfaat. Gimana? Solusinya gimana? Solusinya berbeda. Tapi jawaban kita setuju karena TikTok itu untuk sebagai hiburan saat kita pernah dengan aktivitas sehari kita. Nah, Kita belum, tadi masih baru jawaban ya, videonya. Sekarang mau menyampaikan nih solusinya gimana? Solusinya, jika ada konten-konten yang vulgar, seharusnya pihak TikTok itu membanner atau menghapus secara permanen. Otomatis lagi Habis. Dan jika anak kecil yang melihat, seharusnya itu didampingi oleh orang tuanya sehingga orang tua bisa memantau, oh anak ini lagi melihat konten-konten yang seperti itu, bisa langsung dikasih kesimpulan gitu loh. Dikasih arahan ya, kontrol orang tua ya berarti. Coba dari kelompok lain misalkan, apakah masih ada yang tidak setuju nih sama TikTok? Kalau menurut kelompok itu ya, TikTok itu sebenarnya masih banyak, dia mempunyai hiburan, entertain. Jadi sebagai penghibur dikala bosan dan penat. Solusinya apa? Orang tua parenting control children. Jadi apa yang ditonton anak juga ditonton oleh orang tua. Jadi orang tua itu saat anaknya menonton itu posisinya ada di situ. Coba untuk kelompok lain tuh. Oke, for Irna. Oke, gimana? Kalau seumpama kan anaknya lagi scroll TikTok, tapi orang tuanya nggak ada, lagi sibuk kemana, terus solusinya gimana? Orang tuanya lagi pergi, kan nggak selalu orang tuanya selalu mendampingi kita pas buka HP. Gimana? Ya solusinya si anak itu sebelumnya dikasih arahan sama orang tuanya. Kalau ada konten-konten yang seperti itu, jangan dilihat. Tapi tidak mungkin tidak dilihat. Ya lagi masak, nggak mungkin kalau dilarang, pasti makin dilihat, penasaran. Bukan larangan, tetapi kan sebelumnya orang tua itu udah ngasih arahan kalau yang seperti ini tuh belum saatnya. Pasti anak juga bakal mikir kalau oh iya ini belum digituin, belum diperboleh. Anak kalau dikasih arahan dia juga bakal tahu masukannya bakal gimana. Tapi kalau anak kecil ini masa penasarannya ini makin tinggi. Kalau diomongin dia malah makin penasaran. Nak jangan ditonton konten-konten kayak dia penasarannya emang apa Bisa tuh. Gini, kalau orang tuanya ngasih arahannya Jadi moderator ya di tengah dulu. Mungkin maksudnya ya maksud dari kelompok 2 sebelum mereka itu diberi kebebasan ya, diberikan kebebasan untuk melihat TikTok misalkan hari ini misalkan ibu tidak bisa mendampingi saat kamu sebelumnya, berarti ada apa yang perlu ditanamkan. Yang pertama kalau memberikan yang pertama mungkin maksudnya pengarahan sebagai orang tua bisa jadi agama ya, pengetahuan agama dari kecil. Nah itu bisa menjadi salah satu ibaratnya kayak arahan, tetapi itu kan arahan yang memang kesehariannya sudah ada. Jadi untuk anak-anak yang mungkin memang dari awal sudah ditanamkan seperti
mengurangi rasa penasaran lah. Meskipun dia penasaran, tapi karena dia sudah ditanamkan ilmu agama, oh ini tuh nggak boleh loh. Seperti itu mungkin ya. Ini gimana untuk kelompok berapa? Kelompok satu tadi gimana? Bisa diterima? Oke, nanti bisa kita temukan solusinya bersama-sama di akhir presentation ya. Kita berikan kesempatan dulu sama kelompok 2. Ada solution yang lain nggak selain itu? Sudah ya? Sudah cukup. Kalau itu silakan tutup. Please close your presentation and give the time for the next group. Oke, kawan-kawan, makasih. Ini tadi diskusi kelompok kami. Makasih untuk pendapat-pendapatnya tadi. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipercepat saja ya supaya yang lain bisa mengutarakan pendapatnya. Silakan. Nanti kita debatkan. If you have another opinion, you can ask the group. But just simple sentence. We will discuss in and get conclusion in the last. Jadi nanti di akhir kita buat conclusion secara bersama ya. Takutnya nanti kelompok lain tidak punya kesempatan buat presentation ya. Oke, group 3. I will present a session of discussion about the using of TikTok for children and teenagers. Group 3, Fitria Suti, hari pertama, Vika, Nadia, dan Stefani. My group think that TikTok has many advantages for people, children, and teenagers. Setuju, because di era now atau sekarang ini TikTok dibutuhkan anak remaja untuk mencari informasi, pekerjaan, dan untuk berdagang. The source orang tua membatasi time atau waktu anak supaya TikTok dan saat children supaya bukan mereka mendampinginya. Kalau disimpulkan tadi ya untuk grup 3 tadi ada yang sama same with group 2, jadi dia mendampingi anaknya itu didampingi saat melihat TikTok ya. Cuma ada satu yang berbeda tadi apa? Waktunya dibatasi. Artinya bisa kemungkinan bahwa dia akan selalu didampingi karena waktunya sudah dibatasi. Nah itu jadi bisa jadi solution ya untuk yang kelompok kedua. Jadi bisa didampingi orang tua dan itu ditentukan waktunya. Misalkan di saat orang tua itu memang tidak sedang bekerja. Misalkan di jam beberapa waktu mereka sedang istirahat di rumah. Nah itulah jadi ada tambahannya pembatasan waktu ya. Nanti we have more information. Kayaknya solusinya agak dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 saling menambahkan, saling melengkapi ya. Jadi itu sudah ketemu lah solusinya untuk pendampingan ya. Kayak ada another group have other opinion, pendapatnya tentang the group 3 gimana? Enggak, udah cukup. Cukup ya? Oke, kita persilahkan untuk ditutup. Diskusi dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Group 4, ayo. Group 4. Ya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menyampaikan kesimpulan dari kami. We will present our result of this question
about the using of TikTok for children and teenagers. Di sini kami tidak setuju karena aplikasi TikTok ini sangat banyak disalahgunakan pada kalangan anak-anak dan dewasa atau maupun orang tua. Adapun beberapa dampak negatif dari penggunaan aplikasi tersebut yaitu seperti sindrom TikTok dan pelecehan seksual. Juga pemerintah Indonesia secara resmi memblokir aplikasi TikTok karena aplikasi tersebut dianggap banyak melakukan pelanggaran. Contohnya pencemaran nama baik keagamaan, kebudayaan dan keadatan. Solusinya yaitu aplikasi TikTok ini harusnya dihapus ataupun diblokir oleh pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang. Oke, gimana? Karena yang lain setuju ya? Kalian setuju kan? Ya. Ibu tahan dulu. Nanti kita discussion di akhir. Karena ini punya Ina cuma yang tidak setuju siapa? Yang langsung cuma Ina ya? Ina setuju kan? Tidak. Oke, biar dihapus. Hah? Tidak setuju kalau titik itu dihapus. Oh tidak. Berarti kalau dihapus. Setuju. Oke. Jadi ibu berikan kesempatan dulu untuk kelompok yang terakhir ya. Kelompok yang terakhir boleh maju dulu. Kelompok Ina boleh mundur dulu. Kita kasih diri dulu baru dapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We will present our test of discussion about the using of TikTok children and teenagers. Apa memang TikTok itu harusnya ditiadakan? Kami tidak setuju jika TikTok dihapus, karena TikTok dapat memberikan informasi atau hiburan bagi pengguna. Solusi untuk mencegah yang tidak diinginkan, memperketat pengaturan, harus menggunakan identitas untuk membuat akun TikTok, harus memiliki filter tertentu agar pengguna di bawah umur tidak dapat melihat video yang tidak seharusnya dilihat, dan kemungkinan besar video sensitif akan dihapus secara otomatis oleh TikTok. Jadi ini untuk pendapat dari kelompok 11 grup ya. Jadi kelompok 5 dia berpendapat bahwa TikTok itu sebenarnya masih more advantage ya. Yang positifnya masih ada informasi yang diperlukan ya kan. Hanya saja diperlukan solusinya apa? Diperketat dengan settingnya atau privasi dari aplikasi TikTok sendiri. Oke. Kalau yang lainnya kayaknya tadi hampir sama ya, have same opinion. Yang beda hanya grup 4 ya. Oke. Sekarang kita bahas. Ibu terima kasih biar urus dulu untuk yang kelompok ya. Silakan kembali. Kita nanti conclusion kasih bagaimana sih hasilnya. Terima kasih atas Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ya setelah paper kalian tadi sudah mendengar ya dari kelompok lain, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. We will get ibu akan coba menyimpulkan dari pendapat kalian ya. Kita simpulkan jangan dulu kalian simpulkan. Jadi there are many opinions about tadi apa tentang berita TikTok. There are dangers about TikTok. It become positive or negative. Tadi bisa disebutkan oleh kelompok Ina bahwa kalau
menurut kelompok 4 ya, grup 4, bahwa TikTok ini tuh lebih banyak negatifnya, ya kan, daripada positifnya. But it relative to people responsive. Ternyata di sini lebih banyak yang setuju kalau TikTok itu lebih banyak manfaatnya atau sisi positifnya. Ya. But in some condition it can make some problem, but exactly we can stop them. Delete discussion. Untuk menurut Ibu ya, setelah Ibu simpulkan, jadi bisa kesimpulan gimana? Yang pertama, TikTok itu harus apa tadi? Memperketat batasan umur. Kemudian ada apa lagi? Pengarahan dari orang tua. Controlling for parents. Kemudian kalau misalkan ada seperti YouTube itu ada apa? YouTube Kids ya, ada pengaturan, ada privacy. Dan ada satu lagi ya, itu I have learned seperti di Instagram. Biasanya kalau harusnya itu di TikTok yang menurut ini menurut pendapat Ibu juga ya. Setelah mendengar apa dari kami. Jadi kalau di YouTube itu setahu di Instagram setahu Ibu kalau ada upload yang sensitif konten ya, ibaratnya itu biasanya langsung di-ban kan? Iya. Di TikTok ada ya? Ada. Mungkin jadi sebenarnya kontrolnya itu lebih ke orang tua mungkin ya. Jadi menurut orang tua. Dan yang terakhir ini mungkin saran dari Ibu solusinya adalah untuk orang tua khususnya atau kalian ya, you have a younger sister or younger brother, tanamkan ilmu agama. Itu yang penting. Kalau sudah punya dasarnya di kesehariannya, di lingkungannya itu ditanamkan ilmu agama yang baik, otomatis dengan dia melihat konten yang seharusnya tidak dia lihat, pasti dia akan menghindari. Oke? Sampai sini sudah ada konklusinya. Jadi sebenarnya masih butuh atau enggak TikTok itu? Masih. Sebenarnya masih ya, karena banyak information sebenarnya. Banyak kita sebagai orang yang lebih dewasa. Kalau kalian ini teenager loh, masih umurnya berapa? 18. Masih harus. Oh, udah 18 tahun ya? Iya. Berarti kalian harus bisa mengontrol yang lebih kecil. Aku 17. Yang 17 harus dikontrol ya. Siapa yang 17? Iya, Dek. So this is kita masuk ke reflection. So why learning about this item is important? Apa important? Jadi setelah kita belajar tadi ya, apa sih pentingnya kita tuh belajar this item? Supaya kita tahu ada informasi, ada apa? Berita-berita yang penting. Kalau kita nggak belajar tentang this item, otomatis kita akan masuk belajar berita. So what do you feel about our activities today? Apa yang kamu rasakan hari ini? Senang, karena sebenarnya yang kalian bahas tentang TikTok. Setiap hari kalian buka TikTok kan? Iya. What the activity do you like the most? Aktivitas apa sih yang paling kalian suka? Pendapat. Kalau Ibu lihat kayaknya pada suka debat soal debat. Yes. Oke. Untuk yang terakhir ini untuk evaluation-nya Ibu sudah share ya, sharing. Ibu minta untuk kita bisa melihat kemampuan kalian sampai mana. Ini Ibu punya soal-soal pilihan ganda. Ibu pengen kalian kerjakan evaluation. Udah Ibu share linknya berupa Google Form. Silahkan kalian kerjakan ya. Ya, ada di WhatsApp group, dibuka handphonenya, WhatsApp grupnya, silahkan buka Google Form-nya yang sudah Ibu share. Ibu berikan waktu 6 menit, silahkan dikerjakan.
finish? Udah ada yang selesai? Finish. Sudah? Sudah. Finish. Thank you for your answer ya. Nanti cek jawabannya. Maybe this is the last of our activity today ya. Untuk minggu depan ya, materi kita itu tentang application materi, surat lamaran pekerjaan. Jadi nanti silakan dipelajari juga di rumah. Jangan lupa tetap belajar di rumah, meskipun tidak ada PR tetap belajar. Oke? The last day ya. Terima kasih for your attention. I'll close activity today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.